ekstraksi HP Widi semakin meyakinkan saya ada kekerasan sampai berujung pembunuhan. Ya, jadi ekstraksi HP Widi dalam keyakinan saya semakin menguatkan bahwa ini peristiwa kekerasan dan pembunuhan. Ya, oke, sebelumnya ini opini saya pribadi, bisa salah bisa benar, asas praduga tak bersalah. Ya, jadi begini, sebelumnya saya tanya pada kalian, apakah kalian percaya dengan Pak Otto Hasibuan? Kalian pasti percaya. Apakah kalian percaya dengan polisi yang pertama datang? Kalian pasti percaya. Nama polisinya Pak Suja, ya. Terus saya bertanya, apakah kalian percaya ekstraksi HP Widi? Kalian semua kebanyakan pasti bilang iya, percaya. Oke. Jadi begini ya, sesuai keterangan Pak Otto dan yang ada di BAP, polisi waktu itu Polsek Talun mendapat laporan, ya, mendapat laporan seseorang bahwa ada kecelakaan. Tangkatlah 2 polisi itu dan 1 banpol. Ingat jam 10.30 laporannya. Oke. Nah, kemudian ekstraksi HP Widi itu pada jam 10.14, ya, ingat jam 10.14 Pina ngajakin Widi keluar. Pina bilang, "Mau nggak Mbak keluar? Di sini XTC rame, ngajak minum." Artinya Pina ngajakin Widi untuk keluar minum bersama anak-anak XTC, bersama anak-anak geng motor. Ya, sesuai ekstraksi HP Widi itu jam 10.14. Kemudian 3 menit kemudian jam 10.17 Widi membalas, "Enggak ntar aku dimarahi pacar." Widi membalas jam 10.17. Ya. Kemudian beberapa saat kemudian, anggaplah 3 menit, jam 10.20 Pina nelpon. "Mau nggak keluar? Ini kebetulan temannya Eki boncengannya kosong." Dan di telepon itu Mega menolak, ya. Dan Mega bilang waktu itu Pina berada di luar ruangan. Ada motor lewat, ya, di diskursusnet. Pina di luar ruangan, banyak motor lalu lalang lewat. Dan Widi bilang Pina lagi bersama dengan gerombolannya dan lagi bahagia. Berarti gerombolan itu berarti geng motor yang tadi dia bilang itu, yang dia ajak itu. Ya, karena itulah yang pertama dekat. Berarti gerombolan itu geng motor itu. Nah, sekarang bayangkan jam 10.20 kemudian ada laporan ke polisi jam 10.30. Berarti Pina meninggal di tengah-tengah itu. Kurang lebih 5, 10 atau 15 menit lah. Ya, 10 menitan lah. Berarti Pina meninggal di tengah-tengah itu. Jam 10.20 masih bisa nelpon. Jam 10.30 sudah ada laporan Pina meninggal ke kepolisian. Berarti waktunya mepet sekali, cuma 10 menit. Ya. Nah, logikanya rasanya tidak mungkin ketika Pina setelah nelpon dengan Widi, kemudian Widi nolak, kemudian Pina langsung ngajak Eki pergi. "Ayo Eki, kita pergi. Maaf ya teman-teman, saya mau pamit. Widi nggak bisa ikut minum, saya mau pergi dulu ya. Ayo Eki cepat bawa kendaraan." Langsung berkendara dengan Eki ngebut ke flyover Talun, zigzag, standing, nabrak tiang. Itu rasanya berat dalam waktu cuma 10 menit. Apalagi dia anak yang suka clubbing, anak yang suka hura-hura, suka minum. Ya, 10 menit itu cepat loh. Paling setelah dia menerima telepon dari Widi nolak, paling masih di sana. Ya, paling masih ngobrol-ngobrol bentar di sana. Karena 10 menit itu waktu yang singkat loh. 10 menit itu singkat. Ya, dan kemudian di 10 menit itulah kejadiannya. Yang saya rasa dia ada masalah dengan beberapa kelompok itu. Kenapa saya yakin ada masalah? Karena setelah itu dia miss call Widi 4 kali. Arti kalau kemudian dia nelpon Widi sekali, mungkin ngajakin lagi. Atau kemudian nelpon Widi 2 kali, tapi nggak diangkat lagi oleh Widi. Di situ mungkin dia sudah mulai ingin curhat, ada sesuatu yang terjadi. Kemudian nelpon Widi lagi ketiga kali, tapi nggak diangkat. Di situ pasti ada sesuatu terjadi. Kemudian lagi 4 kali loh, sampai 4 kali nelpon Widi lagi. Berarti di situ ada sesuatu. Disitulah masalahnya. Sayangnya Widi nggak ngangkat. Coba Widi ngangkat, pasti dia curhat sesuatu di 4 kali itu. Ya, berarti ada masalah di sana. Ya, ada masalah dalam 10 menit itu. Kemudian ditemukanlah Eki dan Pina meninggal. Ya, berarti yang terakhir bersama mereka ya rombongan ini. Yang pertanyaan saya, nggak pernah salah satu pun dari mereka yang minum bersama geng motor ini, dari 5 bulan saya mengikuti ini, nggak pernah satu pun yang muncul bilang bersama Pina, nggak ada. Ya, jadi dalam pandangan saya ada masalah di situ.
Jadi dalam 10 menit langsung dia setelah menerima HP Widi kemudian kabur ke flyover zigzag standing itu agak berat. Ya. Makanya ada yang bilang, "Bang, kok kalau kecelakaan kelompok kuli bangunan yang ditangkap?" Saya bertanya, kenapa kelompok kuli bangunan yang ditangkap? Terus kenapa kelompok yang minum bersama Pina malam itu tidak ditangkap atau tidak ditanyain? Apa jangan-jangan menggantikan mereka? Kan gitu. Kelompok kuli bangunan ditangkap, terus kelompok yang bersama minum dengan Pina terakhir kok nggak ditanyain? Kok ketika dibalikkan HP Pina, nama kelompok tersebut ya malah dihilangkan? Ada apa ini? Malah nama kelompok itu dihilangkan dari HP Pina. Ya, jadi ini harus didalami lagi ini. Jadi bagi saya jelas ada masalah di situ. Ya, kalau dibilang kecelakaan langsung lari ke flyover Talun setelah nelpon Widi itu agak berat bagi saya. Ya, ini harus didalami lagi ini. Bagi saya jelas ini bukan laka lantas. Itu aja, terima kasih. Ya guys, jadi di sini warganet ini masih meyakini bahwasanya Eki dan juga Vina adalah korban pembunuhan dan juga pemerkosaan. Karena menurut warganet ini mustahil rasanya dalam waktu 10 menit peristiwa laka lantas itu terjadi. Karena tidak ada yang bisa menduga bagaimana peristiwa itu terjadi. Karena sejauh ini pun semua masih berdasarkan praduga, bukan berdasarkan bukti saintifik. Jadi belum ada yang bisa memastikan apa sebenarnya yang terjadi pada Vina dan juga Eki pada malam itu. Semua praduga selama ini bisa saja menjadi benar ataupun bisa juga menjadi tidak benar. Itu semua tergantung kepada bukti saintifik yang dapat menyatakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Jadi di sidang tadi sudah ditunjukkan dan dijelaskan ekstraksi HP Widi ya, bukan HP Pina. HP Widi yang tablet. Ya. Jadi di situ semakin meyakinkan saya bahwa ini bukan kecelakaan. Ya. Jadi begini, sebelumnya ini pendapat saya pribadi atas asas praduga tak bersalah. Ya. Pendapat pribadi bisa salah, bisa benar. Jadi begini, ada sebuah kata yang dihilangkan dari HP Pina. Ya, setelah dihilangkan kata itu baru ekstraksinya itu dikembalikan ke kuasa hukum Pina atau mungkin keluarga Pina. Ya, jadi ada beberapa kata yang dihilangkan namun ditemukan di HP Widi. Yaitu kata itu adalah mau nggak minum sama rame anak XTC gitu loh. Mau nggak minum sama rame anak XTC gitu. Jadi Pina mengajakin Widi untuk minum bersama dengan anak-anak geng motor XTC. Ya, Pina ngajakin Widi minum bersama anak-anak geng motor XTC. Dan tentu jumlahnya banyak gitu loh. Namanya juga geng kan gitu, geng motor, nggak mungkin 5 orang. Nah, sebelumnya hari ini juga saya bikin PT. Saya bikin PT, 2 PT. Saya bertanya, dari mana polisi dapat jumlah 12 orang pelakunya? Ya kan, silakan cek PT saya hari ini. Dari mana polisi dapat jumlah 12 orang pelakunya? Dan juga dari mana polisi bisa dapat pelakunya adalah anak geng motor gitu loh. Dari mana polisi tahu pelakunya anak geng motor? Ya kan? Nah, setelah dapat data dari data HP atau tablet Widi, itu semakin terang bagi saya. Kenapa? Karena kelompok yang terakhir bersama Eki dan Pina itu adalah geng motor. Ya enggak, yang terakhir bersama Eki dan Pina itu adalah kelompok geng motor. Ya, paham maksudnya? Ini kan polisi bilang pelakunya geng motor, jumlahnya 12 orang. Ya kan? Nah, dari mana polisi dapat itu? Ternyata setelah diselidiki dari data HP Widi yang dihapus polisi, itu yang terakhir kali bersama Eki dan Pina adalah geng motor XTC, entah campuran atau XTC. Ya. Jadi jelas di sana. Nah, orang berpikir bahwa datanya itu dihilangkan untuk menutupi bahwa Pina mabuk. Enggak. Kalau Pina mabuk maupun Pina tidak mabuk, kalau dibunuh ya dibunuh juga kan gitu. Terus orang menutupi untuk katanya Pina mabuk biar nggak mungkin kecelakaan kan gitu. Ya kan, walaupun Pina mabuk tetap yang bawa motor Eki kan gitu. Jadi gini loh, bagi saya bukan mabuknya yang dihilangkan oleh polisi, oknum polisi, namun ormas kata XTC-nya itu yang ditakutkan. Agar tidak ketahuan, makanya mau nggak minum rame sama XTC gitu loh. Ormas XTC itu, komunitas itu yang mau dihilangkan. Setelah tidak ada kata XTC baru dibalikkan HP-nya. Biar tidak ketahuan bahwa terakhir kali Pina dan Eki bersama dengan geng motor XTC.
Ya, itu ormas, itu komunitas itu yang dihilangkan, XTC dan geng motor itu. Makanya polisi tahu pelakunya geng motor. Paham sampai situ, nyambung. Ya kan, makanya banyak pelakunya bisa 12 orang. Dan XTC itu dari HP Pina dihapus, dihilangkan. Semudah menghilangkan pelaku asli diganti dengan kuli bangunan. Sekali lagi, kata XTC itu dari HP Pina dihilangkan. Semudah menghilangkan pelaku asli diganti dengan para kuli bangunan. Ya, jadi bagi saya ini terang benderang sekarang, karena yang terakhir bersama Eki dan Pina kelompok geng motor. Ya, jadi polisi itu kayaknya tahu sesuatu, oknum polisi itu. Jelas bagi saya. Bahkan sebelumnya Widi pun, padahal dia ingat betul isi chattingan Pina, ya, yang ngajakin dia keluar. Namun yang ngajakin dia minum dan ada XTC-nya, ya, ada XTC-nya, dia tidak sebut, ya. Jadi dia juga menyembunyikan atau dia takut bilang XTC. Makanya cuma dibilang ngajakin keluar, tidak ngajakin, tidak menyebut komunitas XTC. Ngajak minum bersama XTC. Ya, itu aja. Terima kasih. Jadi semenjak 5 bulan ini, selama kasus Vina Cirebon ini kembali viral, belum ada titik terang dari kasus ini. Apakah ini benar laka lantas atau benar korban pemerkosaan dan juga pembunuhan? Dan di sini kita juga sama-sama mengawal bagaimana proses dan juga hasil sidang PK 7 terpidana. Apakah keadilan benar-benar ditegakkan di negeri kita ini? Guys, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Iya guys, dengan sudah munculnya ekstraksi dari handphone Widi dan Mega tersebut, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian lebih percaya bahwasanya Vina ini adalah korban dari pembunuhan dan pemerkosaan atau laka lantas? Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.